Satu pasien corona ini meninggal dunia. Ini merupakan pasien yang tercatat sebagai kasus ke-25. Kita akan mengajak Anda untuk mengetahui lebih dalam mengenai corona. Ini dia. Pasien dengan identitas nomor 25 meninggal dunia. Pasien ini memang masuk di rumah sakit sudah dalam keadaan sakit berat. Pemerintah melalui juru bicara untuk urusan virus corona, Ahmad Yuryanto, mengumumkan secara resmi meninggalnya satu orang pasien yang sebelumnya diumumkan sebagai bagian dari 27 orang yang positif terjangkit COVID-19. Kematian ini menjadi yang pertama di Indonesia. Dalam pengumuman sebelumnya, pasien yang diberi kode kasus 25 ini merupakan pasien perempuan berkewarganegaraan asing yang berusia 53 tahun dan masuk dalam kategori imported case atau kasus terjangkit di luar negeri sebelum masuk ke tanah air. Pasien ini juga memiliki sejumlah penyakit yang sudah diidap sebelumnya seperti diabetes, hipertensi, dan penyakit paru obstruksi. Tadi malam sekitar pukul 02 lewat sedikit, pasien dengan identitas nomor 25 meninggal dunia. Pasien ini memang masuk di rumah sakit sudah dalam keadaan sakit berat karena memang ada faktor penyakit yang mendahuluinya, diantaranya adalah diabetes, hipertensi, kemudian hipertiroid, dan penyakit paru obstruksi menaun yang sudah cukup lama diderita. Pasien ini adalah seorang perempuan usianya 53 tahun dan dia adalah WNA. Saat ini pihak kedutaan negara asal sang pasien sudah mempersiapkan urusan kepulangan jenazah ke negaranya. Sementara itu, pemerintah juga mengumumkan kesembuhan pasien kasus 6 dan 14 yang telah negatif virus COVID-19 pada pemeriksaan tes berkelanjutan. Meski demikian, kedua pasien ini tetap diwajibkan untuk menjalani isolasi secara mandiri selama 14 hari ke depan. Dari konferensi pers yang dilakukan oleh pemerintah pada hari ini, maka dari data terakhir hingga saat ini sudah ada 34 kasus corona terjadi di Indonesia, baik itu imported case kemudian juga local transmission. Kami akan ajak Anda untuk melihat data-data dan juga fakta catatan dari 34 kasus corona yang terjadi di Indonesia. Dan inilah dia pemirsa, di mana kasus 01, kasus 02, dan juga kita lihat kasus 10, kasus 11 ini juga masih terkait dengan kasus 01 yang juga merupakan bagian dari acara dansa dan masuk ke klaster Jakarta. Selanjutnya, catatan berikutnya kita akan melihat bagaimana proses penyebaran dari virus corona ini. Kasus 04 ini laki-laki berusia 34 tahun, sementara kasus 05 laki-laki juga berusia 54 tahun. Kemudian kasus 03 ini merupakan wanita ataupun perempuan dan juga masih terkait juga dengan acara dansa yang berlangsung di Kemang Jakarta. Kemudian selanjutnya, bagaimana pergerakan korbannya nanti kami akan ajak Anda untuk membahasnya lebih dalam lagi bersama dengan para narasumber. Tapi kami juga akan bawa Anda untuk melihat bagaimana ini kondisi dari pasien yang dirawat di RSPI. Rekan kami Ihsan akan mengabarkan kepada Anda. Ihsan, silakan laporan Anda. Baik Putri dan juga pemirsa, memang berdasarkan hasil konferensi pers yang dilakukan siang tadi oleh Direktur RSPI Sulianti Saroso, Muhammad Syahril menyebutkan hingga hari ini jumlah keseluruhan pasien yang dirawat di ruang isolasi RSPI Sulianti Saroso ini berjumlah 10 orang, di mana 8 diantaranya ini merupakan pasien yang berstatus positif COVID-19, kemudian 2 orang lainnya ini pasien yang berstatus dalam pengawasan. Kemudian tadi juga disampaikan untuk pasien nomor 3 dan juga nomor 6 ini nomor urut berdasarkan yang dikeluarkan oleh RSPI Sulianti Saroso berdasarkan hasil
tes laboratorium yang dilakukan beberapa waktu lalu untuk keduanya ini menunjukkan hasil yang negatif, dan mereka berdua, yakni pasien nomor 3 dan juga nomor 6 ini masih menunggu hasil tes laboratorium selanjutnya. Dan jika hasil tes laboratorium yang diperkirakan akan diketahui pada esok hari ini menunjukkan hasil yang negatif, maka keduanya akan diperbolehkan untuk pulang. Kemudian berbicara tentang ataupun soal 2 orang yang saat ini berstatus pasien dalam pengawasan ini, tentunya mereka akan menjalani sejumlah tes laboratorium, kemudian pemeriksaan spesimen, dan pemeriksaan tersebut beberapa diantaranya yakni pemeriksaan tenggorokan, kemudian hidung, lalu dahak dan juga darah. Dan nantinya hasil lab tersebut akan dibawa ke Badan Penelitian Pengembangan Kesehatan. Hasilnya bisa diketahui dalam waktu 1 hingga 2 hari. Dan tes yang harus dijalani 2 orang tersebut setidaknya harus dilakukan selama 2 kali dalam kurun waktu 5 hari. Dan jika dari kedua hasil tes tersebut menunjukkan hasil yang negatif ataupun tidak mengarah kepada virus corona, maka keduanya diperbolehkan untuk pulang. Kemudian berbicara tentang kondisi dari ke-8 pasien yang saat ini berstatus positif COVID-19 ini, tadi Direktur RSPI Sulianti Saroso menyebutkan secara keseluruhan kondisi kesehatan mereka ini menunjukkan gejala klinis yang stabil dan baik. Tidak ada lagi terdapat demam tinggi ataupun sesak napas, namun hanya sekedar batuk ringan saja. Dan RSPI Sulianti Saroso ini memiliki pos pemantauan yang sudah dibuka pada bulan Januari minggu ketiga 2020 lalu, yang dimana setidaknya sudah ada sebanyak 677 orang yang mendatangi pos pemantauan untuk memeriksakan kesehatan mereka. Kembali ke Anda, Putri.